berjamaah terkadang kan ada orang-orang terlambat ya, orang-orang terlambat. Bagaimana praktek yang benar ketika seorang itu terlambat di dalam mengikuti jamaah? Bagaimana prakteknya? Mas'alatul jar wahya idza lam yajidil musalli sa'atan fi saffin sunnalahul jarru ay as-sahbu bi khamsati syurut. Apabila orang yang sholat itu yang mau berjamaah tidak mendapatkan kelonggaran pada sof, tidak dapat kelonggaran ya pada sofnya, maka sunnah dia itu untuk menarik orang ke belakang. Sunnah untuk narik orang ke belakang. Apa alasannya? Karena orang yang sholat menyendiri itu makruh. Jamaah sof pertama penuh, sof kedua penuh, datang dia sendiri, maka sunnah untuk menarik yang di depan. Sunnah menarik. Cuman ada aturannya, tidak main tarik-tarikan saja ya. Tiba-tiba datang orang ditarik ke belakang begitu, kaget ya, kan batal sholatnya. Jadi jangan begitu caranya, ada aturannya ya. Kalau seperti itu kan rusak sholatnya orang. Nah, maka di sini dibahas. Jadi kalau ke pertemuan sebelumnya terkait dengan tata cara berdirinya, nah sekarang mas'alatul jar. Ini boleh dilakukan dengan 5 syarat. Yang pertama, an yakunal majrur hurran. Jadi yang ditarik itu orang yang merdeka, normal ya. Nah, di sini syarat orang yang sudah mengerti. Yang kedua, an yakuna adadus saffil majrur minhu aktsar min isnain. Adanya sof yang akan ditarik itu lebih dari 2, minimal 3. Berjamaah berdua, nanti ditarik 1 kan sendirian juga jadinya. Nah maka 3 minimal ya. Tapi kalau masjid besar begini ya tinggal jajar di sampingnya. Tapi kalau barangkali ada ruangan kecil, cukup bertiga saja, ini satu shop ini bertiga, karena mungkin di terminal atau di mana itu kecil ruangannya, atau di kos-kosan dia kecil itu cuma bertiga saja, datang orang satu lagi, nah boleh ditarik 1. Tapi kalau sudah tempatnya lebar ini tinggal sampingnya lagi kan begitu. Nah, kemudian an yadunna muwafaqatal majrur, dia berprasangka bahwa orang yang ditarik itu akan mau, dalam artian dia mengerti, berarti oh ini ada orang yang membutuhkan saya untuk menambah soft, untuk menyempurnakan soft. Dia kira-kira mau. Bagaimana cara ngukurnya? Ya kira-kira dikerasi dulu. Allahu Akbar, pegang dia. Jangan langsung keras begitu ya. Pegang. Kalau kira-kira dipegang itu dia sudah bergerak, oh berarti dia ngerti itu, mau berarti. Tapi kalau sudah dipegang atau ditarik tetap saja dia ngotot begitu, jangan dipaksa, batal sholatnya ya. Berarti dia tidak ngerti itu. Kalau tidak ngerti dipaksa, batal sholatnya ya. Kemudian an yakunal jaru fil qiyam, dalam keadaan berdiri. Nah, boleh narik itu pas lagi duduk tahiyat awal misalnya, kan ngesot jadinya ke belakang deh. Nah, jadi harus posisi berdiri. Kalau pas duduk nggak bisa. Nah, bisa jadi malah rebah nanti ya. Kalau lagi duduk ditarik. An yakuna ba'da ihramil jar, adanya itu setelah takbiratul ihramnya orang yang menarik. Jadi prakteknya itu, misalnya ini ada soft 3 ini, ada tiga jamaah, dia di belakang itu ya, di belakang. Takbir dulu ini, takbir dulu, sholli fardhul isya barakaatin ma'muman, Allahu Akbar, baru dia pegang di depannya itu. Begitu caranya. Jadi jangan datang tarik dulu orang baru takbir. Nah, itu salah. Itu salah, berdosa kalau gitu ya, apalagi sampai batal sholatnya orang, rusak sholatnya, berdosa. Jadi itu 5 syarat untuk bolehnya orang menarik. Jadi menarik orang untuk menyempurnakan soft yang dia posisi dia sendiri. Ketentuannya begitu. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, an ya'lamal ma'mum intiqalatil imam. Makmum itu harus mengetahui perpindahannya imam bi ru'yatin aus sama'i muballigh,
dengan melihat langsung atau mendengarkan mubaligh. Mubaligh itu kalau prakteknya dulu ya, karena dulu tidak ada loudspeaker begini, jadi suaranya imam, karena ini jamaahnya penuh sampai ke belakang, nanti yang mungkin ada shaf ke-10, dia masih dengar suaranya imam, nanti dia juga nyambungkan lagi sini Allahu Akbar gitu. Kalau misalnya masih panjang lagi shafnya tapi tidak ada ini ya, tidak ada loudspeaker. Kalau sudah ada kan sampai di bawah kedengeran ya, ini tidak perlu sudah. Dulu begitu prakteknya. Nah, tapi kalau di Mekah sampai sekarang masih itu. Di Mekah Madinah itu saya masih. Jadi imam kemudian ada mubaligh satu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Terus begitu ya. Nah, adalah di Denpasar, ceritanya habis umroh dia. Takmirnya diprotes. Ini takmirnya salah ini, kalau di Mekah ada begini kata. Akhirnya tengah-tengah dialah yang jadi mubaligh ceritanya. Pas lagi sholat kan rame, orang tak biasa ya, rame. Bapak ini kok tumben dia penyap, orang sudah pakai loudspeaker sudah keras kok dia ikut-ikutan gitu. Adalah yang menegur, debat lah dia ini salah, di masjidnya salah katanya, orang di Mekah tak begini kan. Akhirnya ngotot-ngototan itu. Sampailah itu masalah itu ke saya bilang, karena ini ngotot, tidak mau kalah masing-masing ini. Akhirnya duduklah bareng-bareng itu. Saya bilang, Pak, Mekah itu bisa menjadi rujukan pada beberapa hal, tapi tidak mutlak. Saya bilang ada beberapa hal yang bisa kita tiru, tapi bukan berarti di sana yang pasti benar kemudian masjid di sini salah. Tidak seperti itu. Apalagi pada praktek mubaligh ini kan, dulu saya cerita, dari sekian banyak jamaahnya para sahabat itu ada yang mungkin karena angin itu dia tertiupnya kemana, jadi suaranya itu lepas, dia yang belakang tidak dapat didengar, maka ada mubaligh yang menyambungkan lagi. Dan sekarang orang sudah pakai loudspeaker, seluruh masjid, jamaah masjid dengar. Lah ngapain sampai ikut takbir juga. Nah itu keliru saya bilang. Akhirnya kan fitnah saya bilang. Rame jadinya berdebat begini. Akhirnya diem dia. Cuma namanya orang tua tidak terima dia. Setelah seminggu baru bilang, oh ya Pak Ustadz, saya minta maaf kemarin salah. Baru seminggu dia minta maaf itu. Saya bilang, tidak perlu minta maaf sama saya, sama yang sama aja bertengkar minta maaf. Kan bertengkar sama dia, akhirnya jadi tidak ngomong-ngomongan, minta maaf sama dia saya bilang. Nah, jadi adanya makmum itu mengetahui perpindahannya imam dengan melihat langsung atau mendengarkan mubaligh. Nah, jadi atau melihat makmum yang melihat imam, atau makmum yang melihat imam, terus begitu tersambung ya. Jadi artinya kan tahu perpindahan imam itu. Yang terakhir untuk